Yos nakama, selamat datang di Laugh Tale Anime. Pada manga One Piece chapter 954, diperlihatkan Trafalgar Law yang sedang mojok berdua bersama Basil Hawkin. Hawkin yang mengambil posisi di bawah Law terlihat sudah tidak berdaya dengan kondisi tubuh yang telah terbelah menjadi dua. Yap, semua kezoliman tersebut adalah ulah dari Trafalgar Law yang sepertinya telah bebas dari penjara. Dan setelah Law berbicara empat mata dengan Hawkin, tiba-tiba muncul siluet seseorang dengan menggunakan jubah dan sepatu boot. Dan dialah orang yang telah menyelamatkan Trafalgar Law. Masih banyak perdebatan mengenai siapa orang yang telah menyelamatkan Trafalgar Law. Tetapi, yang jelas, seseorang tersebut pasti merupakan salah satu bagian dari kelompok Kaido dan Orochi, karena dia bisa leluasa untuk keluar masuk ke dalam penjara. Dan saat ini, tujuannya sudah tidak sejalan dengan Kaido serta Orochi. Saat ini, sudah ada dua orang yang terkonfirmasi memiliki tujuannya sendiri saat menjadi bagian dari bawahan Kaido dan Orochi, yaitu Diaz Drake dan Kyoshiro. Serta, kedua orang ini juga terlihat menggunakan jubah. Identitas asli Kyoshiro sudah diperlihatkan oleh Oda pada manga One Piece chapter 973. Ya, Kyoshiro ternyata adalah Denjiro, salah satu dari Nine Red Scabbard, yang berpura-pura menjadi bawahan Orochi untuk mensukseskan rencana pembalasan dendamnya atas kematian Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Namun, kemungkinannya sangatlah kecil jika Kyoshiro yang membebaskan Law, karena Kyoshiro atau Denjiro pada manga One Piece chapter 973 saja mewanti-wanti Hiyori agar tidak membocorkan identitas yang sebenarnya, meskipun itu pada aliansi ataupun Kinemon sekalipun. Lantas, dia tak akan membantu Law dan memberitahukan rencananya pada Law, karena bahkan Kyoshiro tidak mengetahui siapa itu Law, dan di sana pun ada Basil Hawkin, yang notabene-nya adalah salah satu headlinernya Kaido, karena identitasnya bisa saja dibocorkan oleh Hawkin. Dan yap, Diaz Drake lah yang kemungkinan besar telah menyelamatkan Law, dan saat ini Diaz Drake sedang merencanakan sesuatu yang brilian. Sampai-sampai Law bersedia mengikuti rencananya, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 954. Terlebih lagi, pada manga One Piece chapter 950, saat Basil Hawkin dan Diaz Drake sedang ingin menginterogasi Law di penjara Rasetsu, Hawkin mengatakan jika perilaku Diaz Drake terlihat aneh. Hal tersebut makin memperkuat jika Diaz Drake lah yang telah menyelamatkan Law. Pada manga One Piece chapter 956, akhirnya terkuak identitas asli dari Diaz Drake. Dia adalah salah satu anggota dari organisasi rahasia milik Angkatan Laut yang bernama SWORD. Alasan sebenarnya Drake menyusup ke dalam bajak laut Kaido sepertinya hanya ingin mendapatkan informasi terupdate mengenai kebun binatang milik Kaido tersebut. Namun, semua berubah saat Big Mom dan Kaido memutuskan untuk beraliansi. Yap, bahkan, Garp sendiri mengatakan pada manga One Piece chapter 97, jika Big Mom dan Kaido benar-benar beraliansi, maka hal yang sangat berbahaya pasti akan terjadi. Dan saat mendengar CLBK yang terjadi antara Big Mom dengan Kaido, Drake langsung memberikan info penting ini ke markas pusat Angkatan Laut. Dan ya, bukannya mengirimkan bala bantuan, pada manga One Piece chapter 997, Fleet Admiral Asuzuki malah tak ingin ikut campur dengan masalah Wano Kuni. Dia beralasan jika Wano Kuni bukanlah bagian dari World Government, sehingga si Asuzuki beranggapan dia tak punya kewajiban untuk membantu Wano Kuni. Terlebih lagi, Bakainu pun melarang Kizaru yang secara sukarela menawarkan diri untuk turun tangan dalam kekacauan yang ada di Wano Kuni. Nah, Diaz Drake yang sepertinya memegang keadilan yang bermoral sama seperti Fujitora memiliki rencana tersendiri untuk menumbangkan Kaido. Mengingat akan ada penyerbuan oleh warga sipil Wano dalam menumbangkan Kaido, pasti Diaz Drake tak akan tinggal diam. Apa sebenarnya rencana Diaz Drake? Yap, sepertinya dia ingin menyatukan seluruh kekuatan yang memang ingin menghancurkan sang raja kebun binatang, Kaido. Dan orang-orang terkuat saat ini yaitu para supernova, serta dia ingin membuat seluruh supernova beraliansi. Apakah pertemuan Luffy, Law, dan Kid di pelabuhan Tokage terjadi secara kebetulan? Sepertinya tidak. Hal tersebut telah Drake atur secara apik di balik layar. Rencana awal Drake sudah berhasil, yaitu merekrut Law untuk beraliansi dengan Diaz Drake. Yap, setelah dibebaskan oleh Drake,
Law tiba-tiba muncul di pelabuhan Tokage pada manga One Piece chapter 974. Padahal, Law tidak mengetahui titik baru pertemuan aliansi, karena pada manga One Piece chapter 955, Kinemon masih menanyakan keberadaan dari Trafalgar Law. Yap, sudah dipastikan Law mengetahui posisi Kinemon dan para Akazaya yang lain dari Drake. Pada manga One Piece chapter 974, anak buah Kaido pun terkejut mengenai informasi yang diberikan oleh Orochi yang ternyata benar. Mereka benar-benar bertemu dengan para Akazaya dan mata-mata dari kubu Orochi. Hal itulah yang menyebabkan Law terlambat sampai di pelabuhan Tokage, karena informasi yang diterima Drake mengenai para aliansi samurai baru didapatkan saat Orochi telah sampai ke Onigashima. Sepertinya, Law tak hanya numpang absen di pelabuhan Tokage, dia diminta oleh Diaz Drake untuk menolong para Akazaya Nine dan Momonosuke dari Kanjuro, serta anak buah Kaido, di mana jika sampai mereka berhasil dilumpuhkan, maka rencana penyerangan ke Onigashima akan kacau, dikarenakan mereka adalah pemimpin dari para samurai. Dengan bantuan anak buah dan kapal selam milik Law, mereka bisa saja bergerak mendekati Kanjuro yang sedang terkejut dan terheran-heran melihat situasi deadlocknya saat ini. Dan dengan kelengahan Kanjuro, anak buah Law bisa menyelamatkan Momonosuke dari keteknya Kanjuro. Selain Law, Diaz Drake juga sempat ingin bekerja sama dengan Luffy, di mana pada manga One Piece chapter 956, dia berkata pada Koby melalui Denden Mushi jika rencana pembebasan Luffy di penjara Udon menemui jalan buntu. Padahal yang sebenarnya terjadi, penjara Udon sudah berhasil dikuasai oleh para tahanan penjara. Dan hal ini membuktikan jika Drake memang baru mengetahui kondisi peperangan saat Orochi sudah tiba di Onigashima. Luffy memang sangat dibutuhkan pada pertempuran ini. Selain karena faktor karakter utama, Luffy saat ini juga sudah mendapatkan julukan sebagai Kaisar Kelima dengan bounty 1,5 miliar berry. Serta Zoro yang juga merupakan kru Luffy adalah salah satu dari supernova yang tidak bisa diremehkan kekuatannya, di mana saat ini dia sudah mendapatkan buff, yaitu melalui pedang Enma, salah satu pedang yang dapat memberikan ukiran di tubuh Kaido. Patut untuk dinantikan aksi keren Zoro pada pertempuran nanti. Lalu ada Eustace Kapten Kid. Apakah Kid bisa berada di pelabuhan Tokage secara tidak sengaja? Tidak. Semua ini juga termasuk bagian dari rencana Diaz Drake. Pada manga One Piece chapter 950, Kid menolak ajakan Luffy untuk beraliansi karena dia mengalami trauma dengan hal-hal yang berbau aliansi. Akhirnya, Kid mengajak Killer untuk pergi mencari sisa anak buahnya, dan terlihat pada manga One Piece chapter 975, Kid sudah bertemu dengan anak buahnya yang lain dan mendapatkan kapalnya kembali. Padahal pada manga One Piece chapter 954, Hawkins mengatakan jika anak buah Kid sekarang sudah menjadi jongosnya Kaido dan Orochi. Lantas, siapa yang dapat membebaskan mereka? Sudah pasti adalah Diaz Drake yang memiliki keleluasaan, karena saat ini dia masih menjadi bagian dari bajak laut Kaido. Hal yang dilakukan Drake ini sangatlah tepat, karena secara tidak langsung, Diaz Drake telah membuat Kid melakukan penyerangan ke Onigashima saat pesta kembang api berlangsung, bersamaan dengan rencana penyerangan Luffy dan para samurai ke Onigashima. Jika tidak diatur seperti itu, maka Kid yang gegabah hanya akan mati konyol 2 kali. Selain itu, di sisi Kid ada Killer, yang juga merupakan salah satu supernova, yang kekuatannya jangan dianggap remeh. Bahkan dia bisa membuat Zoro pingsan. Kalian jangan melupakan Basil Hawkins. Dia terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 954. Dan fakta menarik diperlihatkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 975, di mana Kanjuro mengatakan jika informasi terakhir yang dia terima adalah Law masih ada di penjara. Berarti Hawkins tidak membocorkan bebasnya Law dari penjara pada Kaido. Karena kekuatan Hawkins masih sangat berguna, sepertinya Law tidak menghabisinya, dan cara termudah untuk mengintimidasi Hawkins adalah dengan mengambil jantungnya, dan dia serahkan pada Diaz Drake. Hawkins juga termasuk ke dalam bagian supernova, dan kekuatan santet Hawkins yang berasal dari buah iblis Warawara Nomi seakan sangat membantu, apalagi jika dia gunakan boneka voodoo untuk menyantet anak buah Kaido. Saat ini, Diaz Drake sepertinya ada di Onigashima dan sedang menjalankan rencananya yang selanjutnya. Serta, sepertinya Kaido dan Orochi sedang fokus pada acara pesta kembang api yang memang dilangsungkan setahun sekali.
Ya, hal tersebut diperkuat dengan perkataan anak buah Kaido pada manga One Piece chapter 975. Jika Kaido akan menghabisi semua samurai setelah perhelatan pesta kembang api. Dan Orochi mengatakan pada manga One Piece chapter 958, jika Kaido pasti sudah minum-minum sampai mabuk, padahal saat itu masih pagi hari, di mana pesta kembang api baru akan dimulai saat malam harinya. Ya, tugas Drake saat ini adalah tetap membuat suasana di Onigashima terlena dengan apa yang sudah dilakukan oleh Orochi pada para samurai. Dan satu-satunya ancaman hanya Kanjuro. Jika dia berhasil lolos, maka semua rencananya akan hancur berantakan. Lalu, Drake pun harus mensterilkan daerah pelabuhan di Onigashima agar saat pasukan aliansi Supernova dan aliansi Samurai datang ke Onigashima bisa memberikan serangan kejutan pada Kaido, di mana serangan kejutan tersebut akan lebih berdampak besar dibandingkan jika musuh sudah mempersiapkan kedatangan. Yos nakama, itulah rencana besar Diaz Drake yang membuat aliansi Supernova di balik layar. Apabila nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tidak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!